Bagaimana dengan menghormati orang mati? Inilah perbedaan perspektif antara Katolik dan biasanya gereja-gereja baru yang tidak mengerti. Karena di dalam perspektif Katolik, orang-orang yang di dalam Kristus tidak pernah mati kok. Hanya terpisah dari tubuhnya, tapi rohnya ada, ya kan? Nah, kalau rohnya orang-orang benar, kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 dan 23, roh-roh orang yang benar yang kini sudah menjadi sempurna, di mana itu di Firdaus. Makanya ada pangkuan Abraham, ya. Kemudian Yesus katakan, orang akulah kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, dia tetap hidup sekalipun dia sudah mati. Nah, itulah maknanya persekutuan orang kudus dalam perspektif gereja Katolik. Yang begini itu sebetulnya masalah-masalah sensitif yang tidak bisa terlalu disampaikan kalau bukan karena kesiapan dialog teologis. Inilah wilayah dialog teologis yang saya katakan Islam wilayah dialog teologis. Karena kalau dialog teologis misalnya saya berdialog dengan para Madinah, itu kurang lebih 2 tahun programnya dialog teologi setiap tahun. Itu yang memprakarsai Profesor Dr. Nurholis Majid waktu itu. Saya bulan ini mengangkat tema misalnya korban dalam Kristen dan Islam. Saya berbicara sama misalnya Pak Kausar Asalimur dari IAIN. Nanti bicara lagi monoteisme dalam Islam dan Kristen, saya dengan Pak Said Akil misalnya. Tapi yang datang ini pikirannya bukan kalah menang, mana yang jagoan, mana yang bukan itu. Kalau itu negara kita tidak bertahan lama itu nanti pecah nanti kalau begitu. Makanya kita mesti mengatur, mengurangi tensi. Keberagaman kita harus kita pelihara, kebinekaan tunggal ikaan kita harus menafasi setiap cara hidup kita, baik beragama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Makanya dialog teologis itu dilakukan oleh tingkat ahlinya, bahkan mungkin ahlinya ahli. Karena kalau ahlinya cukup ilmunya, ahlinya ahli pengendalian diri. Kalau istilahnya teman-teman Pentakosta itu lahir baru. Kalau bukan lahir baru, itu lahir dalam ide yang tidak lagi terbakar oleh orang lain, yang tidak mudah dipancing. Karena kecilnya suka mancing di sungai, gitu. Makanya besarnya nggak mudah dipancing. Itu harus dewasa secara kejiwaan, secara intelektual, menjadi saksi Kristus.